Quran hadis itu tadi kan Pak Amam mengatakan bahwasanya pentingnya kita menjadi wasatiyah, umatan wasaton. Nah, yang saya bingungkan itu hadis dan Quran itu kan datangnya dari Tuhan gitu kan, dari Allah. Hadis dari Nabi Muhammad, dari utusannya. Sedangkan Quran dari Allah. Lah, tapi kenapa ke orang yang semakin kanan itu malah semakin tidak baik gitu? Pokoknya kalau semakin kanan itu harusnya semakin apa namanya, dekat dengan Quran, dekat dengan hadis. Tapi kok kenapa semakin kanan dia semakin malah gitu? Itu aja pertanyaannya, Pak Mullah. Jadi makin malah apa? Semakin Kaku. Oh ya. dia semakin buta, semakin itulah kalau Iya. terlalu ke kanan gitu. Padahal kan kanan itu kan Quran dan hadis gitu, yang dimana itu adalah yang diturunkan Allah dan yang diawahyukan kepada Nabi Muhammad. Iya. Ya gini, sebetulnya kan itu kalau kita belajar masodir tasyri' itu jelas ya. Jadi yang pertama Quran, yang kedua itu sunnah. Bahwa harus diingat bahwa kalau ulama mazhabul arba'ah menganggap bahwa Al-Quran dan sunnah saja cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah keumatan, masalah agamaan, tentu tidak ada pengembangan-pengembangan lain gitu loh. Tapi ternyata mereka memutuskan perlu ada hal lain selain Al-Quran dan Sunnah. Perlu ada ijma, ya kan? Ijma adalah kesepakatan para ulama, para sahabat dalam menentukan suatu permasalahan. Jangankan kita yang sudah sangat jauh daripada era Nabi 1400 sekian tahun ya. Bahkan begitu wafatnya Nabi Muhammad itu pun sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, kan begitu loh. Jadi antara Al-Qur'annya ada, sunnah Nabi juga ada, bahkan baru wafat beberapa saat, tapi terjadi perbedaan gitu loh di antara para sahabat. Perbedaannya apakah pertama kali terjadi perbedaan itu apakah kita itu memandikan jasad Muhammad atau tidak begitu loh. Karena mereka tidak sama sekali terbayangkan bahwa kita yang biasa menghargai Muhammad sebagai Rasulullah, orang yang sangat disegani, tapi sekarang sudah meninggal dan harus dimandikan. Perbedaannya apakah hukum Nabi Muhammad matinya seperti orang biasa atau seperti orang yang syahid sehingga tidak perlu dimandikan, langsung dikuburkan dengan pakaiannya. Itu sudah muncul perbedaan. Sementara Al-Qur'annya ada, sunnahnya ada. Nah, jadi memang yang dikembangkan selain daripada kita berpegang teguh sebagai dua sumber utama Al-Quran dan Sunnah, itu juga ada penggunaan logika, nalar, pengembangan akal gitu loh, kira-kira seperti itu yang dinisbatkan atau digandengkan dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Jadi tidak cukup kita hanya dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi memerlukan sebuah perangkat-perangkat lain. Kalau yang al-adillah Tapi kesannya kalau kayak gitu kesannya seperti tidak cukup gitu, Pak Mul. Gimana? Dua itu seperti kesannya tidak cukup gitu, tidak lengkap gitu. Kesannya kan, jadi berarti itu dalam berarti Al-Quran dan hadis itu kurang gitu. Kesannya kan seperti itu, jadi kalau misalnya. Begini, yang disebut Al-Quran lengkap itu adalah aturan-aturan yang rinci, yang akidah ya, usul. Seperti jumlah sholat, kemudian tangkaran kepada siapa zakat diberikan, itu yang masalah-masalah usul. Tetapi kalau masalah-masalah furu, apalagi yang terkait dengan muamalat, yang Al-Quran hanya memberikan sebuah guideline, nilai-nilai umum begitulah. Seperti halnya gini, wa amruhum syura bainahum, kan begitu ya. Perkara mereka itu diputuskan berdasarkan syura, musyawarah. Apakah Al-Quran menyebutkan mekanisme syura seperti apa? Berapa orang yang harus ikut syura? Mekanisme pemilihan syura seperti apa? Nama syura itu boleh diganti atau tidak? Ada nggak dalam Al-Quran? Nah, itu yang penjelmaan rinci, itu yang menggunakan logika, di mana diberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengkreasinya,
Maka ada disebut dengan tadi saya sebut adalah at-tatawur gitu loh. Mengembangkan inovasi dari nilai-nilai umum yang digariskan oleh Al-Qur'an. Seperti itu. Sunnah pun juga demikian. Maka kata Nabi, coba kalau kita hanya bertolak pada tekstual hadis, kenapa ada hadis mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum? Ketika Nabi bilang kepada penduduk Madinah, mestinya kamu nih gunakan teknik ini untuk menanam kurma. Diikutlah sama sahabat kaum Ansor itu. Ternyata gagal panennya. Padahal Nabi yang bilang. Lalu buru-buru Nabi katakan, oh ya sudah, kalau urusan dunia itu ya kamu pikirkan menurut perkembangan pemikiran dan akal kamu. Itu maksudnya. Nabi masih hidup pun juga masih memberikan ruang kepada akal manusia untuk memberikan sebuah inovasi dan ijtihad. Seperti itu. Berarti penggunaan akal juga termasuk perintah Quran ya, termasuk perintah agama, penggunaan akal itu. Justru, Afala ta'qilun juga kan seperti itu benar. contohnya. Justru kalau kita bicara Al-Qur'an, ya kan, itu hanya bisa dibilang 30% saja yang menyangkut masalah-masalah yang qot'i ya, maksudnya yang sifatnya itu tasyri'i, yang sifatnya itu hukum, yang pasti, yang dirinci, yang ibadah gitu loh. Tapi yang 70% ayat Al-Quran itu menganut pada hukum-hukum alam, kepada kauniyah, yang itu diberikan kebebasan manusia untuk mengekspresikannya, untuk sesuai dengan konteks budaya, akal, pemahaman, dan lain sebagainya. Sebagai contoh begini ya, yang konkret ya. Apakah Islam memberikan arahan yang jelas bahwa masjid itu harus seperti apa sih? Apakah masjid yang benar itu seperti masjidnya Nabawi zaman Nabi yang cuman ada pelepah korma sebagai atap? Apakah tidak ada boleh kita menggunakan marmer sejadah sekarang? Tuh Nabi kan kalau itu kan nggak pakai apa-apa, hanya pelepah korma aja. Terus kalau seandainya kita mengembangkan zaman sekarang masjid dengan kubah, kubah sendiri emang sunnah Nabi kan nggak ada. Di Mekah kan Madinah ketika itu apa ada kubah seperti kita di masjid Indonesia? Kubah itu kan contoh daripada gereja. Itu kan gereja Romawi. Ketika umat Islam pergi menaklukkan kota-kota di Romawi, dia melihat gereja-gereja ada apa namanya kubahnya, lalu muncullah di kerajaan-kerajaan dinas daulah Islamiyah di daerah yang menjadi bekas kekuasaannya Romawi, mendirikan masjid, mencontoh bangunan gereja dengan ada kubahnya. Nah, di Indonesia itu kan ada kan Sunan apa itu? Sunan Kudus kan? Dia lain lagi. Dia melihat bahwa di Indonesia itu daripada apa tuh? Pura. Pura itu kan bentuknya seperti kayak apa tuh? Yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Nah, maka Sunan Kudus ketika itu membangun gereja, membangun masjid tidak menginspirasikan dari kubah itu yang diambil dari Kristen, tapi dia dari Hindu. Nah, artinya apa? Islam itu tidak terlalu ribet dalam masalah formalistik bentuk. Tapi yang penting dalam Islam itu Anda masuk ke masjid kalau sholat menghadap kiblat. Mau bentuknya ada kubah, berbentuk pura, itu nggak ada urusan dengan Islam. Nah itu, maka akal sangat penting di situ. Nah bagi mereka yang hanya berpatokan pada sunnah dan Al-Quran, itu cenderung males untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi itu gitu loh. Jadi berbahagialah kita bahwa kita selain menggunakan pendekatan sumber yang utama Al-Quran dan Sunnah, kita masih punya ijma, kita masih punya qiyas, kita masih punya qaulus sahabi, kita masih punya al-masalih al-mursalah, ya kan? Kita masih punya al-urf al-adam muhakkamah. Jadi itu sumber-sumber hukum ya, sumber-sumber hukum yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, dan insya Allah kita akan lebih moderat, lebih tidak kaku, dan itulah yang dijadikan kita untuk bisa memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah keumatan. Demikian Mas, kalau menurut saya. Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih Yai.
Ini kayaknya Gus Kausar ini suka yang kiri-kiri ya. Nggak apa-apa. I- Dapat pencerahan ya ini Gus Kausar ini. Ini serius semua ya pertanyaannya ya. Gimana ya? Serius semua pertanyaannya ya. Iya. Padahal kita niatnya silaturahim nih, tapi pada serius semua ya. Tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ah, Kita orang NU gitu biasanya kalau ketemu ya guyon, tapi kalau lagi serius ya. Yang penting ada rokoknya katanya. mungkin